Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ceritanya hari ini nyantai dulu ya, istirahat nyantai dulu. Tapi aku harap nggak kopi, nggak ada kopi ya teman-teman. Yes, yang penting rokokan aja lah ya. Ya mau gimana lagi? Karena nggak ada kopi, kurang bisa berpikir teman-teman. Kurang bisa berpikir, yes. Jadi kurang fresh lah seperti itu mungkin kira-kiranya. Aduh, kegiatan hari ini ya belum matus, ini belum mandi. Yes, pokoknya hari males-malesan se-Indonesia. Untuk teman-teman yang bermain cuca hijau khususnya dan murai batu, bagaimana kendalanya teman-teman? Apakah aman-aman aja? Bisa istilahnya apa ya? Bisa mengkondisikan ya, atau bagaimana? Ada pertanyaan tentang murai batu rawatan pekerja. Rawatan pekerja ini mau jalan di sesi 2 aja nih, gimana ceritanya ya? Jadi seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini ya, untuk bermain burung, entah itu burung apapun itu kan kalau yang namanya rawatan itu memang apa ya, kalau bisa dibilang itu ngunci lah ya, nggak ada yang aneh-aneh. Yang nggak ngunci itu kalau belum stabil itu apa sih? Jadi yang nggak ngunci ini kalau belum stabil itu pengondisian aja teman-teman, pengondisiannya saja seperti itu. Yang dimaksud pengondisiannya aja itu seperti apa? Jadi tak kasih contoh. Dengan rawatan yang sama, dengan kita menggunakan ataupun merawat burung itu dengan rawatan sama, ketika burung tersebut masih Senin Kemis ya, prestasinya masih Senin Kemis, terus apa ya, cenderung burung ini kan dari contoh tak bedakan seperti ini. Kita punya burung murai batu, si A dan si B sama-sama punya burung murai batu, dirawat dengan rawatan yang sama. Cuman tanda kutip, si A bertempat tinggal di Jakarta Utara, yang tempatnya itu relatif panas ya. Si B tinggal di daerah Bogor yang relatif memang tempatnya adem. Seperti itu. Beliau keduanya menggunakan rawatan pekerja. Yang si A terkendala burung rutin biasanya jeda nggak rapet ya. Untuk di tempat panas teman-teman murai batu nih, jeda nggak rapet dengan menggunakan rawatan pekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila burung tersebut jalan, kebanyakan memang hanya kuat satu sesi. Kenapa? Ya, nanti kita jawab. Terus yang ketiga apalagi ya? Burung riskan nampar ataupun ngeban seperti itu. Sedangkan si B dengan tempat tinggal di daerah Bogor yang cenderung cuacanya adem ya. Terus yang jelas adem lah ya. Dia cenderung power dapat, cuman bongkar materinya agak sulit. Sedangkan si A mudah bongkar materi, royal bongkar materi di rumah ya. Suaranya juga bening. Kalau si B ngebas tapi ngukluk. Ngukluk, gak mau bongkar materi. Itu. Jadi ada plus minusnya. Terus ketika digantang cenderung si B ini lamban panas ataupun tidak mau bongkar materi ketika digantangan. Karena apa? Terlalu adem. Padahal dengan sama-sama menggunakan rawatan pekerja seperti itu. Tapi seperti ini teman-teman. Plusnya ketika si B ini posisinya bisa dikatakan sama-sama burung mapung ya. Jadi si B ini cenderung
dia itu power dapet, terus apa ya, ini kita kalau kita ngomongin bahasa ketika mabung ya, cenderung power itu lebih dapat, terus juga apa namanya, staminanya dapat ketika dia merawat dengan benar. Apalagi beliau ini si B Royal Kroto ya, Royal Kroto. Terus untuk durasi mandinya, karena di tempat beliau ini Bogor ini cenderung cuacanya adem, jadi dia nggak mengutamakan mandi, tapi rutin kroto. Seperti itu, nanti burung akan power dapat, materi cepet nangkap ya, cepet bisa. Sedangkan si A ini ketika di tempat panas, dia digenjot materi mohon maaf, kroto yang banyak. Dia royal materi, cuman penyakitnya satu. Ketika dia kekurangan protein ataupun nutrisi, pasti burung itu ketika mabung itu ngempos. Makanya perlunya mandi walaupun mabung, seperti itu. Ya. Jadi untuk yang B ini enggak seperlu mandinya itu enggak seperlu seperti si A yang bertempat tinggal di tempat panas. Seperti itu. Jadi bedanya seperti itu, teman-teman. Jadi pengondisian rawatan itu memang sama, cuman tempat yang membedakan dan settingan lapangannya juga sama, tapi kendalanya kok berbeda. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Jadi untuk teman-teman yang punya keluhan burung-burung yang istilahnya lamban panas ataupun dia hanya kuat satu kali main ya, coba dicek tempat kalian tuh pasti panas untuk teman-teman murai batu. Dan uniknya lagi rata-rata yang bertempat tinggal panas ya, ini kita ngomongin panas ya, burung murai batu cenderung ketika pasca mabung, ketika dibawa ke gantangan malah mangap. Padahal udah terbiasa dengan suhu udara panas, kok mangap. Beda dengan yang di daerah dingin, dia di gantang juga nggak pernah mangap walaupun perjalanan jauh. Kan beda ya. Sebab gini teman-teman, jadi kalau namanya di tempat panas itu kan riskan, memang segala problematika permasalahan itu cenderung lebih tinggi daripada yang bertempat tinggal di tempat adem. Contoh, dehidrasi, ya kan, radang, kayak orang pun sama. Apalagi mengkonsumsi jangkrik yang ekstra, kroto yang ekstra, seperti itu. Dan cara mengatasi burung mangap itu sendiri kan memang dengan penjemuran. Dan kalau perlu memang digurah terlebih dahulu, baru diberi vitamin lagi, teman-teman. Jadi nggak cuma asal ya. Jadi cobalah teman-teman menyimak konten saya khususnya di dunia perburungan ini, dicermati dari tempatnya ya kan, tempat tinggal kalian tuh di tempat yang panas atau adem. Seperti itu. Jadi banyak sekali yang membedakan itu sebenarnya tempat burung itu tersendiri ya. Kalau untuk extra fooding sih cenderung sama, untuk rawatan cenderung sama, cuman yang dominan membedakan itu memang tempat dan kondisi burung tersebut, seperti itu. Jadi nggak bisa kita samakan kondisinya. Ini si A ini, burung ini kondisinya mungkin bisa dibilang powernya kurang karena dehidrasi ya kan, staminanya juga kurang karena nggak pernah dikasih extra fooding. Itulah yang mengakibatkan burung mangap. Sebenarnya burung mangap itu kalau pas mabung itu antisipasinya rutin kasih kroto, jadi lendir-lendirnya itu bersih. Karena apa? Kroto itu kan mudah diserap oleh tubuh, beda dengan jangkrik sebenarnya, seperti itu. Makanya jadi burung tersebut itu jadi royal materi, suaranya ngeplong. Dan nggak heran ketika burung mabung kok gacor, apalagi gacornya bongkar materi. Tapi yang bikin heran, burung mabung kok diem aja. Ini yang bikin heran. Tapi kalau burung mabung gacor,
Untuk saya pribadi saya nggak heran karena memang itu burung bagus. Kalau burung mapung itu masih gacor, itu versi saya ya, tanggapan saya seperti itu. Tapi kalau burung mapung kok diem begegek, kalah pasca mapung paling plonga-plongo. Yakin, monggo kalau nggak percaya di tes, dicoba seperti itu. Untuk saya pribadi hanya bisa menyarankan, memberi masukan lah seperti itu. Jelas ya teman-teman? Kalau jelas kita kembali ke topik pokok murai batu. Jadi penanganan murai batu sendiri untuk yang memang stamina yang ngemposan lah ya. Kita pressing lagi, cuma ada beberapa kemungkinan memang. Yang penting semua usaha itu ada sebab, ada akibat. Kan seperti itu. Jadi untuk yang burung yang memang durasi gantangnya itu istilahnya hanya kuat 1 sesi ataupun lamban panas, itu satu teman-teman. Silahkan terapkan di jemur semi sauna, ya non mandi, rutin kroto itu. Dan untuk saya ingatkan kembali untuk burung-burung yang memang masih Senin Kemis, prestasinya Senin Kemis ya, mohon maaf. Jadi nggak perlu dibuka malam teman-teman. Kalau ngomongin perlu ya perlu, enggak ya enggak. Perlunya apa? Kalau si pemilik ini mau sabar, telaten ya mau sabar. Karena tingkat durasi rawatan akan lebih lama minusnya. Beda dengan yang memang sehari full krodong nggak usah dibuka malam, dia lebih cepat. Seperti itu. Nah, lebih rekomendasi lagi burung yang dibuka malam itu memang burung-burung yang memang jam terbang tinggi, dalam artian sering dilombakan untuk mengatasi antisipasi burung tersebut stres. Nah, untuk yang burung-burung masih Senin Kamis prestasinya, saya sarankan nggak usah dibuka-buka dulu. Karena ya itu tadi, burung yang sering dibuka ataupun diablak kesehariannya, terkecuali rawatan burung cuek ya, ini beda dengan burung cuek. Jadi kalau sering dibuka, mengakibatkan burung itu drop terus. Kita ngisi ulang. Contoh ya, kasih ibarat, kita punya power bank, kita isi ulang tapi sembari untuk ngecas handphone, itu kan lama. Yang habis lagi. Sama dengan kayak contoh murai batu, kesehariannya di full, powernya di full ya. Maksudnya powernya di full itu dengan rawatan jemur sauna, roto rutin ya kan, multivitamin rutin, tapi kita ablak hariannya, sering dibuka, sering dipakai, sering gacor dibuka. Beda ya teman-teman, bunyi gacor di dalam kerodong dan di luar kerodong itu beda. Kalau di dalam kerodong cenderung dia itu memang sebenarnya ngeriwik, cuman memang karena powernya memang dapat, jadi kenceng kayak volume biasa. Tapi beda dengan yang burung diablak, dia naluri insting faktornya itu ada keluar ya kan, jadi menghabiskan stamina seperti itu. Itu bisa dilakukan dengan cara yaitu jemur sauna, semi sauna kerodong kering ya, burung kering. Mandi nggak boleh mandi, tidak masalah untuk mandi ya, tapi sebelum dijemur silahkan berikan kroto. Kalau kena mandi, tapi kalau nggak kena mandi, jemur dulu baru kroto. Semua itu manfaatnya berbeda, tujuannya sama, ataupun hanya beda rawatan lah. Seperti itu untuk teman-teman semua. Oke, lagi santai, aku tuh mau beres-beres dulu. Nanti dilanjut di next video. Jangan lupa dibantu like, di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih yang udah support terus. Semoga bermanfaat. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.